Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, dan sukacita yang adalah sumber kekuatanmu. Itu memenuhi hati dan pikiran saudara hari ini. Dalam Roma pasalnya yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan, ini yang menjadi pesan dari Tuhan buat kita hari ini. Tetapi dalam semuanya ini, dalam semuanya. Nah, ketika dia berbicara tentang semuanya, dia berbicara tentang dalam ayat-ayat sebelumnya, di mana dia berkata, tidak ada apapun juga yang bisa memisahkanmu dari kasih Kristus. Kelaparan, pedang, penganiayaan, kesesakan, kelaparan. Jadi ketika dia berbicara tentang tetapi semuanya itu, dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ini ayat yang sangat powerful sekali, pesan dari Bapa di surga ini. Dia berkata bahwa dalam semua itu, dalam kelaparan, dalam kesesakan, pedang, bahaya, ketelanjangan, dia berbicara tentang Paulus mengalami semua aniaya dan penderitaan. Tapi dalam semuanya itu Paulus diberi kemenangan. Dia lolos, mengalami terobosan. Bahkan apa yang musuh rancang untuk membunuh, menghancurkan, dan menghentikan pengaruh Injil Kerajaan Allah. Tapi justru lewat semua penderitaan dan aniaya, Injil Kerajaan semakin diperluas lewat Paulus. Sampai ke Asia, Eropa, Injil dibawa dan diberitakan dalam pelayanan kerasulannya Paulus ini. Paulus bukan hanya berbicara tentang sebuah kata-kata motivasi. Tidak. Tapi dia berbicara tentang dia sedang mengimpartasikan hatinya dan mengimpartasikan sebuah kebenaran yang nyata. Sebuah fakta yang nyata yang Paulus alami dalam hidup pribadi maupun dalam pelayanan misi, pelayanan kerasulannya dia. Dalam semua tadi. Kelaparan, aniaya, pedang, bahaya, kemiskinan, itu tidak bisa mengalahkan kasih yang ada di dalam Paulus. Artinya, semua itu, kelaparan, pedang, bahaya, persoalan, kesesakan, tindasan, tujuannya adalah ini, memisahkan Paulus dari kasih Kristus. Itu yang pertama. Supaya dia meragukan tentang kasihnya Tuhan. Yang tadinya dia mencintai Tuhan, berbalik tidak lagi mencintai Tuhan. Bahkan kecewa dan marah kepada Tuhan. Itu tujuan setan. Menyerang Paulus dengan semua persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Untuk memisahkan. Merebut kemenangan yang adalah milik Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada Paulus. Sehingga dia berkata dalam semuanya itu kamu lebih daripada orang-orang yang menang. Kamu lebih, bukan cuma menang, lebih daripada orang-orang yang menang. Yesus dia telah memenangkan the ultimate victory, memenangkan pertempuran akhir. Ketika dia mati, dia bangkit pada hari ketiga. Dia memenangkan musuh yang terakhir, si iblis dan maut telah dikalahkan. Dan kita hari ini yang di dalam Yesus, kita menikmati kemenangan itu. Kita tinggal berjalan di dalam kemenangan itu. Jadi hari ini untuk kita hidup menang. Menang atas masalah ekonomi, kekecewaan, kegagalan, aniaya, bahaya, kelaparan. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan hari ini. Karena kita tidak perlu berperang lagi. Karena Yesus sudah memenangkan pertempuran itu. Yesus sudah menang untuk kita. Jadi yang perlu kita lakukan hari ini adalah menjaga hati kita,
untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia berarti tinggal dalam kemenangannya. Mengasihi Dia. Itu sebab dikatakan sih, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Yesus memenangkan pertempuran untuk kita 2000 tahun yang lalu. Sehingga hari ini kita, anak-anak kita, generasi berikutnya, mereka tidak perlu hidup dalam kekalahan. Tapi mereka bisa hidup dalam kemenangan yang gilang gemilang, yang Yesus Tuhan sudah menangkan itu untuk kita. Karena Dia sangat mengasihi dan mencintai kita. Hari ini yang dibutuhkan adalah ini develop, mengembangkan pola pikir sebagai seorang pemenang, mengembangkan sebuah mental juara, mengembangkan sebuah pola pikir attitude yang positif, yang penuh iman, yang berkata bahwa Tuhan Dia adalah penolongku, Tuhan Dia adalah kekuatanku. Tidak ada apapun juga yang bisa memisahkan saudara dan saya dari kasih Yesus Tuhan. Jangan tinggal dengan mental korban, victim mentality. Yesus sudah menjadi korban buat kita. Supaya hari ini kita tidak perlu hidup dengan mentalitas sebagai korban. Karena Yesus telah berkorban untuk kita. Mental korban, ketika ada masalah kita langsung berpikir bahwa memang aku lemah, memang aku ini tidak berdaya, ya memang latar belakang keluargaku seperti ini, aku ada di bawah kutuk mungkin, makanya tidak habis-habis persoalan demi persoalan, masalah demi masalah. Dengarkan ini saudara, dengarkan Bapa di surga berkata bahwa segala kutuk atas hidupmu, keluargamu, bisnismu sudah dipatahkan karena Yesus telah menjadi kutuk bagimu. Kalaupun saudara terus menerus hari-hari ini jatuh bangun dari kegagalan kepada kegagalan, percayai, keluar dari mentalitas gagal, mentalitas korban, dan mulai bangkit dengan roh sebagai pemenang, dan mulai selaraskan hati dan pikiranmu dengan pikirannya Tuhan Yesus. Karena engkau ditakdirkan menjadi pemenang. Engkau ditakdirkan untuk menjadi juara. Sebab Dia yang ada di pihakmu itu lebih besar dari semua yang ada di dunia ini. Tuhan di pihakmu, siapa yang dapat melawan kamu? Jadi hari ini Tuhan ingin saudara hidup dalam kemenangan yang Yesus sudah berikan untuk kita 2000 tahun lalu. Dia mengasihi kita. Dia sudah rebut kemenangan itu. Dan Dia berikan kepada kita kemenangan itu. Dan Bapa di surga sangat ingin kemenangannya Yesus 2000 tahun lalu itu menjadi kemenangannya saudara dan saya. Sebagaimana Yesus menang atas dosa, menang atas maut, menang atas setiap cobaan, menang atas setiap ketakutan, menang atas kesombongan dan keinginannya diri sendiri, menang atas ketidakpengampunan, sehingga di kayu salib Dia berteriak, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa ingin saudara menang sebagaimana Yesus menang. Berubah, kuatkan hatimu, keluar dari mentality sebagai mental korban, tapi mulailah hidup dan berjalan dengan mental pemenang. Setiap pagi ketika engkau bangun berkata, aku adalah pemenang. Aku adalah pemenang. Aku bukan korban. Tidak perlu menyalahkan siapapun dan apapun. Karena Yesus telah mengambil semuanya itu untuk kita. Pilih hari ini. Pilih hari ini dan berkata, saya menang, saya telah menang. Dan itu bukan karena saya yang berjuang untuk menang. Tapi Yesus yang telah memenangkan pertempuran itu untuk saya. Berjalanlah dalam kemenangan itu. Karena kemenangan saudara itu membuat Yesus sangat senang. Kemenangan saudara
itu membuat Yesus tersenyum. Karena dia sangat menginginkan kau hidup dalam kemenangan yang dia telah sediakan. Amin, saudara. So, katakan pada diri saudara sendiri, saya lebih daripada pemenang. Dalam semuanya, semua yang sedang terjadi hari ini, saya menang. Saya akan mengalami terobosan. Menang dari menang kepada menang, menang kepada menang. Bukan dari gagal kepada gagal. Tuhan Yesus memberkati, dan selalu ingat, Bapa di surga mengasihi dengan kasih yang kekal dan tanpa syarat. Dan dia selalu ada di sana untukmu. God bless you.